Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Misrawati Warubu saya dari kelas 05 SAKM 007. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota kelompok yang merupakan kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu bentuk dari pembelajaran SIM, yaitu mengenai belanja, hiburan, dan iklan bergerak. Nah, di video ini kami akan menjelaskan penjelasan dari judul yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Widya Agustin. Saya akan memaparkan materi mengenai belanja bergerak. Belanja bergerak merupakan sebuah aktivitas membeli atau memperoleh barang dan jasa dari penjual. Aplikasi perdagangan bergerak B2C berkembang di beberapa area. Belanja retail untuk produk dan layanan, hiburan berjalan, game berjalan, layanan perjalanan dan perhotelan, dan penjualan konten digital, misalnya musik, berita, video, film, ataupun game. Vendor online memungkinkan pelanggan berbelanja melalui perangkat genggamnya, seperti pelanggan menggunakan smartphone untuk berbelanja di Amazon.com ataupun yang lainnya. Pelanggan menggunakan smartphone untuk melakukan pencarian produk dengan cepat serta membandingkan harga dengan penjual lainnya. Pelanggan menggunakan keranjang belanja, memesan, membayar, serta melihat status pesanan mereka. Khusus seperti Kindle, Amazon e-reader memungkinkan pengguna untuk membeli dan mengunduh buku dari toko. Dengan menggunakan iPod Touch milik Apple, pengguna dapat membeli dan mengunduh musik dari iTunes. Banyak restoran nasional menawarkan konsumen berkemampuan untuk mencari menu, memesan, serta membayar pesanan mereka melalui smartphone. PayPal, anak perusahaan eBay, memungkinkan pengguna untuk membayar barang dagangan mereka melalui telepon. Konsumen semakin mudah menggunakan ponsel untuk mendapatkan informasi produk serta harga saat berbelanja di toko-toko tradisional. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurisnaini. Saya akan memaparkan materi hiburan bergerak. Hiburan adalah suatu bentuk kegiatan yang menarik perhatian atau minat penonton atau memberikan kesenangan. Ini bisa berupa ide atau tugas, tetapi lebih cenderung menjadi salah satu kegiatan atau peristiwa yang telah berkembang selama ribuan tahun khusus untuk tujuan menjaga perhatian audiens. Selanjutnya, mobile entertainment berkembang di perangkat nirkabel. Paling terkenal adalah musik, film, video, permainan, hiburan, dan olahraga. Penggemar olahraga menikmati sejumlah besar aplikasi dan layanan di ponsel mereka. Ada aplikasi untuk memeriksa skor pertandingan, melacak pembaruan berita tentang atlet tertentu, tim, atau olahraga. Banyak game yang berhubungan dengan olahraga seperti mobile golf dan aplikasi trivia olahraga yang tersedia secara luas. iTunes Store terus menjadi pemimpin dalam membuat musik digital, film, dan podcast tersedia untuk konsumen dengan biaya tertentu. Pengguna seluler juga dapat mengakses musik dari situs streaming digital seperti pandana.com dan groovesuck.com. Kedua layanan ini menawarkan streaming musik gratis. Pengguna dapat meningkatkan akun mereka dengan membayar biaya berlangganan yang kemudian membatasi jumlah iklan yang terjadi selama mereka mendengarkan. Perkenalkan, saya Dayu Rahmani. Saya akan memaparkan materi mengenai game bergerak. Games adalah suatu permainan atau sesuatu yang pada umumnya digunakan untuk hiburan dan kesenangan, serta juga dapat digunakan sebagai suatu sarana di bidang pendidikan. Salah satu contohnya ada games sambung kata, kuis yang digunakan sebagai edukasi atau game pengasah otak. Selanjutnya, di era milenium saat ini, perkembangan permainan juga merambah ke perangkat seluler seperti handphone atau smartphone. Hampir 45% dari pengguna handphone bermain mobile gaming atau yang paling terkenal yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Bahkan, pada saat ini mobile gaming menjadi salah satu jenis kegiatan olahraga yang tengah populer dan baru diakui sebagai cabang olahraga yang dikompetisikan. Di Indonesia sendiri, e-sport atau kompetisi permainan video terorganisir bisa dibilang berkembang sangat pesat dari yang awalnya selalu dianggap negatif dan hanya membuang-buang waktu,
Kini e-sport dijadikan acuan untuk mendukung minat anak agar melakukan apa yang dia minati. Hal ini juga tidak terlepas dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh developer game, seperti game Mobile Legends yang dibuat oleh developer game bernama Monton, yang mampu menyampaikan pesan bisnis kepada orang tua bahwa tidak selamanya game hanya akan membuat bodoh, melainkan bisa menciptakan turnamen di kancah nasional maupun internasional. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklan bergerak. Nah, teman-teman tentu tahu ya apa itu iklan bergerak. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai pengertian dari iklan. Di mana iklan kita tahu sendiri merupakan pengertian dari segala sesuatu yang kita promosikan melalui media sosial, melalui langsung atau apapun itu. Nah, di sini kami telah membuat beberapa atau apa yang dimaksud dengan iklan. Nah, iklan atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan pariwara merupakan segala bentuk pesan promosi, eh, baik berupa benda seperti barang, jasa, produk jadi, atau ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat yang sudah mempromosikan segala bentuk iklan yang akan mereka jualkan. Contohnya, dalam sebuah usaha pasti ada yang namanya penjualan barang produk. Nah, itu dinamakan iklan. Misalnya kita memposting di sebuah sosial media, contohnya Facebook. Nah, di situ kita menjelaskan bahwa mengiklankan sesuatu barang jadi atau barang produk yang akan kita pasarkan kepada orang-orang, di mana nantinya barang produk yang kita pasarkan ini atau kita iklankan ini akan dibeli oleh masyarakat banyak, di mana nantinya menguntungkan atau menghasilkan keuntungan yang banyak. Nah, jika di pembagian pembelajaran ada merupakan beberapa penjelasan mengenai iklan bergerak. Nah, pertumbuhan komputasi bergerak dan e-commerce menarik bagi pengiklan. Smartphone yang diaktifkan dengan kemampuan GPS dapat menyampaikan informasi tentang lokasi pengguna bagi pengiklan. Nah, informasi ini digunakan bersama dengan preferensi pengguna atau kebiasaan berselancar untuk mengirim pesan iklan khusus pengguna ke perangkat media. Nah, iklan yang dapat juga sensitif terhadap lokasi, memberikan informasi tentang mall, toko, restoran yang dekat dengan calon pembeli. Nah, pesan SMS yang dapat digunakan untuk mengirim jenis iklan ini ke ponsel, banyak perusahaan memanfaatkan target advertising. Di mana kita tahu target advertising ini yaitu merupakan suatu bentuk iklan yang ditujukan kepada konsumen yang berfokus pada sifat, minat, dan preferensi tertentu kepada konsumen. Nah, itu yang digunakan pada saat mengadakan atau melakukan suatu pengiklanan. Semakin banyak bandwidth kabel yang tersedia, iklan kaya konten yang melibatkan audio, gambar, klip, atau klip video yang dihasilkan untuk pengguna individu dengan kebutuhan khusus. Nah, tantangan yang jelas bagi pengiklan adalah menggunakan informasi ini untuk dapat berkomunikasi dengan pengguna dengan cara mereka yang mereka anggap bermanfaat dan tidak mengganggu. Nah, di dalam iklan juga kita harus selalu melakukan sesuatu dengan cara yang sifatnya bermanfaat dan jelasnya tidak mengganggu orang lain. Dengan begitu, suatu pengiklanan dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang kita minta. Sekian dari penjelasan kami, semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.